Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Pantatiang serta rekan-rekan guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, masih semangat Bapak Ibu? Mana semangatnya? Semangat! Kalau saya bilang SDN Pantatiang luar biasa, itu ya. SDN Pantatiang. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi ya, lebih tepatnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 itu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, selanjutnya posisi kontrol guru dan motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, tentu kita sebagai guru sering menghadapi siswa di kelas. Tentu kita tidak asing dengan kata pembelajaran yang berpusat kepada guru ataupun pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kira-kira selama ini yang mana yang Bapak Ibu guru terapkan? Pembelajaran yang berpusat kepada siswa ataukah pembelajaran yang berpusat kepada guru? Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, bagus sekali Bu Guru. Itulah yang seharusnya kita terapkan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar dengan Dewantara, bahwa pembelajaran itu hendaknya berpusat kepada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan
dengan kebutuhan dasar manusia setelah itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya? Tidak ada yang bisa mengontrol kita. Adapun mungkin siswa kita seluruh bangsa dia menjadi patuh. Apakah kita bisa mengontrol mereka? Belum tentu Bapak Ibu. Bisa jadi
kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila tidak terpenuhi dengan baik, inilah yang menyebabkan kecenderungan kita berbuat ke arah yang tidak baik. Masih berkaitan dengan kontrol, ya. Sebelumnya kita menganggap bahwa kita mampu mengontrol murid, akan tetapi ternyata manusia itu memiliki motivasi perilaku. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau reward. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi intrinsik itu berasal dari diri kita. Kita mempercayai keyakinan-keyakinan yang kita yakini. Contohnya saja, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempunyai motivasi intrinsik, kita beribadah, kita sholat, tanpa dilihat orang kita tetap sholat. Apabila karena motivasi kita adalah motivasi intrinsik, karena ingin dilihat, karena ingin disangka orang yang soleh-solehah, maka kalau tidak ada yang lihat, ya saya tidak sholat. Begitu ya, contoh kecilnya ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasa bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Biasanya bersifat satu arah. Kemudian biasa berupa bentuk hukuman fisik dan psikis. Sedangkan konsekuensi biasanya terencana, sudah disepakati secara bersama dan dua arah. Akan tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru terus memonitor guru. Contoh dari hukuman, misalnya ada siswa yang tidak melaksanakan upacara bendera hari Senin, jadi langsung kita jemur, misalnya hukumannya dijemur di lapangan. Sebelumnya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi, jadi sudah disepakati hukumannya apa. Peran kita sebagai guru adalah memonitor. Apabila siswa melakukan pelanggaran, maka kita berikan konsekuensi yang sudah disepakati. Akan tetapi di sini ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu, yaitu yang disebut dengan restitusi. Di mana pada restitusi ini proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada beberapa kontrol guru. Yang pertama, kontrol guru yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Inilah posisi kontrol yang seharusnya kita terapkan kepada peserta didik kita. Misalnya, contoh penerapan posisi kontrol. Di sini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Apabila kita menerapkan posisi kontrol, menghukum, maka kita kasih hukuman hormat bendera selama 1 jam. Akan tetapi, apabila kita menerapkan posisi kontrol komando, kalimat yang kita ucapkan katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu belajar di luar kelas. Sedangkan apabila kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu guru ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain-kali jangan ulangi. Itu posisi kita sebagai teman. Yang keempat, membuat rasa bersalah. Di sini kita membuat siswa merasa bersalah dengan baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Contoh kalimatnya, berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja membuat Bapak Ibu guru
kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Lanjut. Sering dengan banyak jawab, yang lebih melekat kepala, kalau bosan. Ya, boleh. Baik, guru, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh juga. Baik. Seperti ini kan contoh penerapan 5 posisi kontrol tubuh dalam anak. Di sini kan kita seolah-olah kita disuruh bukan seolah-olah kita diharuskan memilih yang mana yang harus ditepati di kelas, yang mana yang harus ditepati. Seperti tadi ada berhenti bilang nah ada kontrol sebagai penghukum, sebagai pemantau, kemudian penghukum, pemantau, pembuat bersalah, teman dan manajer. Oke. Di sini kita bisa memilih, jadi mengenal bahwa ada mungkin masukan, jadi mungkin bahwa ada sambil mengarahkan teman-teman guru, karena kita kan di depan untuk sebagai guru ya, jadi mengarahkan bahwa ini yang seharusnya kita pakai, ini yang seharusnya kita kenalkan ke teman-teman. Jadi sekarang teman-teman tahu bahwa kalau kita sini pakai sistem penghukum berarti di sini kita otoriter. Oke, betul. Kita hanya satu arah, memaksa anak begini, begitu, belum tentu berhasil. Ya. Seperti tadi Bu Ahmad bilang, kita tidak bisa mengontrol anak terus, tidak bisa dia memahami kita terus. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dia mengontrolnya. Jadi menurut saya yang paling bagus mungkin bapaknya juga itu pemantau atau manajer. Ya. Nah, jadi anak itu kita kasih himbauan sambil dia menyadari kekeliruan kesalahan. Mungkin itu bisa diarahkan teman-teman. Baik, terima kasih atas masukannya Bu Guru. Jadi memang di sini arahnya yaitu kita kan memang mengarah kepada kontrol manajer. Di sini juga selanjutnya akan dibahas bagaimana kita menerapkan kontrol manajer tersebut ya. Tapi akan kita bisa mungkin di setiap hari tentu posisi kontrol pernah kita lakukan. Walaupun misalnya posisi kontrol hukum mungkin pernah kita melakukan, tetapi sebisa mungkin kita hindari. Kita kurangi. Yang idealnya yang kita lakukan memang posisi manajer. Lebih lanjut nanti akan dijelaskan bagaimana penerapan posisi manajer. Ada segitiga restitusi namanya lagi. Baik Bu. Jadi supaya teman-teman langsung paham. Jadi Kita lanjut ya. Jadi tadi sedikit yang memberikan contoh bagaimana posisi hukum membuat merasa bersalah, pemantau sebagai teman dan posisi kontrol sebagai manajer. Untuk merefleksikan pemahaman Bapak Ibu Guru, di sini ada beberapa pernyataan kira-kira posisi kontrol apa yang diterapkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah kamu? Kira-kira posisi kontrol apa? Apakah penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Ya, betul sekali. Ini membuat rasa bersalah. Ya, kita membuat peserta didik kita menjadi bersalah, rasa bersalah. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, iya betul. Jadi pada posisi kontrol manajer itu kita mengarahkan siswa dari siswa yang gagal menjadi siswa yang berhasil memperbaiki dirinya sendiri. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru ya. Kira-kira posisi kontrol apa? Ya, sebagai posisi kontrol sebagai teman. Ya, di sini posisi kontrol sebagai teman memang tidak salah kita terapkan. Ada saatnya untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa. Akan tetapi ada batasannya juga. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, betul. Di sini adalah posisi kontrol pemantau. Di sini ada konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, selanjutnya kita akan membahas keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, semua warga sekolah harus terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu disusun bersama guru dan siswa. Adapun untuk keyakinan sekolah bersama guru dan rekan-rekan sekolah tersebut ya. Lanjut. Nah, disinilah masih terkait dengan posisi kontrol manajer. Dalam penerapan kontrol sebagai manajer, kita dapat menerapkan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh, berdasarkan prinsip berbuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Pada saat melakukan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas, kita dapat mengatakan kalimat-kalimat berikut kepada siswa. Berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Jadi di sini kita menerima perbuatan peserta didik yang salah. Kita terima dulu, jangan kita salahkan. Kamu patut bangga karena sudah melindungi hal yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena melindungi hal yang penting bagi kamu. Lalu setelahnya tahap segitiga restitusi yang ketiga yaitu setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah,
Putri, tadi pagi Bu Guru mendapat laporan. Katanya kamu waktu istirahat tadi memukul temanmu sampai menangis. Apa betul? Jadi alasan kamu hanya karena Islam? Oh begitu. Apa kamu merasa senang dan puas hati ketika temanmu menangis? Tidak apa-apa Putri, berbuat kesalahan merupakan hal yang wajar. Semua pernah berbuat salah. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Asalkan kita mau belajar dari kesalahan yang kita buat. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Iya, menghargai dan menghormati teman. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya akan meminta maaf kepada teman. Iya, jadi kamu mau meminta maaf kepada Lili dan Gina. Bagus sekali Putri, meminta maaf merupakan perbuatan terpuji. Selain itu, apalagi yang akan kamu lakukan ke depannya? Selain membuat temanmu menangis, apa ada cara lain yang bisa membuat kamu bahagia, Putri? Jadi itu yang membuat kamu mencari kesenangan yang lain dengan membangun teman. Kalau ada yang mau mengajar kamu menggambar, apa kamu mau belajar menggambar? Boleh, nanti kamu belajar menggambar sama Pak Guru Heri. Baiklah, sama-sama Putri. Sekarang kamu boleh pulang. Salam Putri, kamu hati-hati di jalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz dan sekarang saya berada di kelas 4. Guru memanggil saya karena saya tidak mengikuti upacara bendera. Awalnya saya itu takut karena aku takut dijemur, dipukul dan lain sebagainya. Akan tetapi ibu guru tidak memberikan pengarahan. Saya mengetahui, berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum tutup, ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu Guru? Baik, menanyakan keyakinan. Ini menanyakan ini kalau kita terapkan di dalam kelas, ya, apa yang kita di kelas menanyakan apa bersama, terus seperti apa pembelajaran dia sambil menjadi ini kalau tidak ada penekanan, ya, jadi menurut saya ini juga tidak serta-merta memberikan kekuasaan pada murid. Jadi harus ada penekanan dari sini. Sebab ada penekanan, otomatis anak itu akan lari itu kan diberi penekanan. Baru pun tidak memaksa dia kamu harus dalam hal apa menanyakan bagaimanapun guru juga harus diberikan penekanan. Jadi kalau semuanya seperti ini guru juga memberikan penekanan
kita dalam keputusan kelas yang bukan ya, kita ada sepakati. Maka bahwa yang pikir ini kita sepakat. Terus yang kedua, sepakat hubungan bagi yang tidak mengerjakan PR ini sepakati. Terus dan seterusnya itu kalau dulu tidak memberikan itu karena kan itu hal juga yang Baik, terima kasih atas masukannya Pak Guru. Jadi di sini memang tidak mudah untuk menerapkan posisi kontrol ini. Akan tetapi tentu semuanya tidak instan. Kita mulai dari hal-hal kecil dan sederhana terlebih dahulu. Seperti membuat keyakinan kelas ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas misalnya di kelas kita. Misalnya disiplin waktu, kemudian menjaga kebersihan. Akan tetapi selalu saja banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tentu di sini kita butuhkan ketelatenan. Tentu keyakinan kelas itu tidak semata-mata siswa menjadi menanamkan dalam dirinya. Kita yakin pada terhadapnya banyak prosesnya panjang dari kecil remaja dewasa lalu kita dari anak-anak ditanamkan nilai-nilai itu. Jadi peran kita di sini itu bagaimana menanamkan nilai-nilai itu sehingga terjadi motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Misalnya contohnya memakai masker. Apabila memakai masker itu kita menganggap sebagai suatu peraturan, maka kalau tidak ada yang lihat kita tidak memakai masker. Akan tetapi apabila menggunakan masker kita jadikan sebagai keyakinan untuk menjaga kesehatan, maka kita akan memiliki kesadaran sendiri untuk menggunakan masker. Itu contoh sederhananya. Memang tidak mudah, tapi dapat kita mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Terima kasih.
tidak ada yang instan. Memang ketika pertama kali baru kita mendengar keyakinan kelas ini, kita menganggap cuma teori, mana bisa, kalau tidak dipaksa anak-anak ini tidak akan bisa. Akan tetapi mari kita ubah mindset kita luruskan niat, kita mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik. Siswa kita memiliki keyakinan dan kesadaran dan termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Terima kasih. Satu lagi begitu, ada kawan bertanya, kapan ya mendengar dari bukan di sekolah ini, mereka ini yang bicara kasar sama anak, bicara kasar sama kotor. Jadi itu kalau bisa tolong ditekan ke bawahnya. Sebagai guru kita bisa melakukan ini. Jadi kadang-kadang ketika Ya, memang tujuan kita di sini adalah berbagi, ya, Bapak Ibu. Bisa tiap tanggapi? Baik, dan sekali lagi terima kasih masukannya bagus-bagus sekali. Jadi kita menghukum siswa itu bukan hanya hukuman fisik, kita pukul, kita jemur, akan tetapi juga bisa dalam bentuk hukuman psikis, ya. Kita membuat mereka merasa rendah diri, membuat mereka merasa bersalah, ya. Jadi apalagi sesuai dengan filosofi pemikiran di Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu berperan sebagai penuntun. Sesuai dengan semboyannya itu ingat sesungguhnya. Pernah dengar Bapak Ibu guru? Ya, ingat sesungguhnya di depan memberi contoh. Lima dia memaksa di depan. Ya, kemudian tuturi handayani di belakang memberi dukungan. Itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman kita, sebagai pendidik dalam menuntun peserta didik kita. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau mengasih masukan? Kalau tidak ada, ya sebagai kata penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan peran dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan. Ada transport.